Bung Rocky, apa kabar? Enak, Enak sudah ya. menikmati hal-hal yang bukan mendebarkan, tapi ada hal-hal unik yang kemudian dianggap sebagai lalu lintas macet, ledakan kreativitas, terutama anak-anak muda ini akhirnya mesti dihentikan dengan macam-macam alasan. Padahal sebetulnya itu ya disalurkan aja, ngapain mesti dihentikan? Ya. Oke, itu nanti kita akan bahas. Tapi saya kira ini penting juga kita update ya. Soal wacana pemerintah akan lakukan suntikan keempat booster itu. Anda sendiri sudah booster ya? Ya, ketiga. Oh ya, ketiga. Nah ini ada kemungkinan keempat. Nah ini yang saya kira sekarang menjadi banyak pertanyaan orang, karena kan kemarin katanya ketiga itu cukup, dan sekarang ada muncul wacana keempat, ini bisa aja keempat, kelima, keenam. Tapi kita realitasnya bahwa kita mesti mulai berdamai dengan COVID ini kalau begitu. Ya, ini infrastruktur kesehatan kita akhirnya nggak mampu mengantisipasi atau memitigasi COVID ini. Tapi sebetulnya bukan sekedar infrastrukturnya, tapi kebijakan pemerintah yang kadang-kala longgar kuat. Karena diandaikan bahwa ekonomi itu akan mengikuti COVID. Jadi kalau COVID-nya merendah, maka ekonomi akan tumbuh. Padahal COVID-nya belum merendah, pemerintah udah bebaskan, maka COVID-nya merajalela lagi, ekonomi nggak bisa tumbuh. Ini program yang biasa aja sebetulnya. Kalau ada semacam konsistensi. Tiba-tiba Pak Jokowi suruh buka masker itu. Ya semua orang gembira pasti kan. Tapi kemudian kalau begitu mesti booster. Ya ngapain disuruh buka masker, tapi boosting lagi keempat gitu kan. Jadi publik dibuat bingung arahnya apa sebetulnya. Jadi pertanyaan publik bukan soal menolak vaksin keempat, kelima, keenam, tapi arahnya apa sih? Dan itu juga yang membingungkan retail ini, toko-toko yang merasa gimana kita mau bikin perencanaan buka tutup itu. Sementara karyawan tetap harus digaji itu. Jadi soal-soal semacam ini menyangkut kebijakan negara atau ketidakmampuan negara untuk bikin proyeksi mitigasi yang komprehensif lah, dan ada timelinenya. Nah ini masalah kita sebetulnya. Tapi tetap kita mesti beri pesan pada rakyat, oke, karena memang ada peningkatan ya kita berhati-hati lagi kan. Jadi setiap kali Pak Jokowi bilang pakai masker, di dalam hati rakyat diam-diam rakyat bilang, oh iya kami pakai masker, kalian pakai otak dong gitu. Dan sebenarnya menurut saya nggak perlu terlalu kaget lah kalau Pak Jokowi kebijakan nggak konsisten, karena menurut saya kalau konsisten yang bingung gitu kan, karena kita akan menafsirkan sebaliknya, ini pasti nggak konsisten gitu. Jadi kan iya, yang paling konsisten dari beliau adalah inkonsistensinya. Jadi sumber masalah itu ada pada inkonsistensi itu, dan rakyat akhirnya takut. Lama-lama ditakut-takutin, orang nggak percaya lagi karena berkali-kali kacau, maka mau 4, 5, 6 kayak udah gue nggak mau lah, sampai 2 aja udah cukup tuh. Dan ya fakta-faktanya juga menunjukkan bahwa yang udah disuntik 3 kali pun itu tetap kena tuh. Jadi keterangan akademisnya nggak dapat, keterangan kebijakan publiknya juga blur, nggak ada yang jelas dari pemerintah, lalu orang akibatnya abaikan semua keadaan kan. Itu berarti virus akan merajalela lagi. Jadi sekali lagi kepercayaan yang hilang menyebabkan kondisi mental kita nggak bisa lagi memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah. Setiap kali orang diminta hal yang sama, ya rakyat bilang, udahlah kasih dulu BLT dah. Dan sebenarnya kan nggak persoalan apakah itu suntik keempat, kelima, keenam, selama gitu ya tadi itu ya, bahwa pemerintah konsisten, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu jelas, tapi kemudian realitasnya ternyata di lapangan berbeda, dan kita membutuhkan kemudian suntikan keempat, kelima, keenam tadi. Tapi ketika kita melihat misalnya kebijakan sendiri soal buka tutup masker saja nggak jelas, kan orang benar seperti Anda tadi, orang menjadi skeptis. Terserah pemerintah mau ngomong apa aja. Dan menurut saya ini yang paling berbahaya kalau udah sampai pada tahap seperti ini. Ya korban pertama dari ketidakjelasan kebijakan ini kan Habib Rizik yang udah akhirnya masuk bui karena nggak jelas apa yang dimaksud sehat nggak sehat. Sekarang begitu banyak orang pejabat negara yang pendatang peteteng dan tanpa peralatan APD, tapi dibiarkan aja akhirnya kan. Jadi seolah-olah ketika Habib Rizik udah di penjara, maka semuanya boleh lakukan hal yang sama dan nggak perlu masuk penjara karena pidana mereka udah ditanggung Habib Rizik semua kan. Itu ketidakadilannya di situ. Pak Jokowi berapa kali terbaca secara terang-terangan nggak pakai masker. Jadi apakah kita mau tanya Pak Jokowi, Anda sehat apa enggak? Kalau Pak Jokowi bilang sehat dan ternyata hasilnya dia sakit, apa dia masuk penjara juga tuh? Jadi rasa keadilan itu membuat orang menganggap ini soal
booster segala macam juga ini mainan dagang baru. Orang kan anggap berarti masih ada vaksin yang masih mau dijual gitu, walaupun dianggap gratisan tapi salurkan kan soal-soal begituan tuh. Ya itu yang paling berbahaya begitu gitu ya. Jadi menurut saya lebih berbahaya dibandingkan kalau tidak ada pemerintahan, jadi yang dulu disebut sebagai autopilot, dibandingkan sudah ada pilotnya tapi pilotnya membingungkan gitu, orang bisa mengalami turbulen dan bisa muntah-muntah semua ya. Ini asosiasi penyelenggara PCR segala macam juga kan kehabisan bisnis tuh. Jadi sebetulnya kalau sinyalnya kuat bahwa oke, kita bersiap-siap untuk menyelesaikan pandemi, maka ada paket kebijakan kesehatan baru. Dan mereka juga menganggap ya Pak Jokowi sendiri itu nggak tahu apa yang dia mau lakukan dengan COVID ini. Cuma dia pamerkan bahwa ya Indonesia diakui WHO mampu untuk mengatasi COVID. Iya, itu bagian untuk memberi kita optimisme sebetulnya. Tetapi praktek kecurigaan publik yang sampai sekarang soal PCR nggak pernah dibuka, padahal DPR juga mau bikin pansus itu. Dan dana publik yang hilang di situ dimanipulasi oleh mereka yang dapat jatah hanya karena jabatan. Itu juga harus diingatkan ulang bahwa PCR ini masih ada kasus bahwa beberapa pejabat juga dapat bisnis PCR dan bukan malpraktek apa yang kita sebut sebagai moral hazardnya juga tinggi sekali itu. Jadi soal kesehatan kita itu harus kita andalkan pada kejujuran pembuat kebijakan, karena ini soal kan kita mau antisipasi hidup kita ke depan itu dengan mengandalkan kita udah sehat kan cuman itu kan basis orang berusaha ya karena dia sehat. Ya. Oke. Tadi Anda kan udah di awal menyinggung soal fenomena di Jakarta, tapi kita ingatkan kembali perbincangan kita kemarin ya soal peresmian Jakarta International Stadium. Anda sendiri hadir nggak sih kemarin, Pak Bung Rocky? Ya, saya dapat bocoran Pak Jokowi nggak hadir, ya saya nggak hadir juga dah. Oh, oke ya. Dan benar ternyata Pak Jokowi kemarin tidak hadir karena menurut Setpres sudah ada jadwal kegiatan yang lain. Oke, tapi itu soal yang lain lah saya kira ya. Tapi kita fokus soal ini ya, Bung Rocky, soal sekarang ini animo publik luar biasa sekali, apalagi pada weekend ya, di Sabtu dan Ahad itu membludak dan kemudian dampaknya menimbulkan kemacetan lalu lintas dan akhirnya kemarin terpaksa ini dibubarkan. Coba kita lihat sebentar videonya ya, pembubaran acara ini ya. Oke, tadi saya lihat itu polisi dan Satpol PP nih, Bung Rocky ini. Akhirnya kita sampai pada situasi yang sebenarnya sudah bisa kita bayangkan terjadi semacam ini. Ya itu agak berlebihan juga, karena ini kan yang disebut sebagai ada istilahnya ini counter culture, bahwa karena orang bosan dengan seolah-olah fashion ini high class atau yang hanya bisa dikonsumsi oleh mereka yang mondar-mandir ke mall-mall mewah, harus antri bahkan untuk beli Louis Vuitton atau ya merek-merek yang branded itu. Lalu orang anggap ya kita ledakkan aja di jalan bahwa fashion itu adalah demokratisasi dari estetika itu. Dan itu sebetulnya yang mesti dihargai, bahwa millennials kita mau mengambil risiko, bahkan kadang-kala pasti berkelahi dengan orang tuanya kan, wah dia mesti datang ke
Citayam Fashion Festival ini. Memang ada hal-hal yang counterproductive, misalnya akibatnya mungkin di kelas saling bisik-bisik jam berapa kita kabur dari kelas itu supaya bisa ikuti teman-teman yang udah ada di Sudirman. Tapi sebetulnya ini mesti dianggap sebagai ledakan imajinasi, ledakan kreativitas yang bisa diarahkan aja tuh. Dan ini juga ini pasti justru karena ditutup dia akan menular kemana-mana. Jadi biarkan aja dia alami peak, itu nanti dia akan turun. Kan nggak mungkin setiap hari orang bosan juga orang kan. Ini gejala counter culture ya begitu. Nggak perlu anggap bahwa ini akan menetap. Enggak, ini semua fashion itu selalu akan berubah tuh. Kata fashion itu dalam bahasa Yunani artinya yang akan berubah sebetulnya. Jadi biarin aja, tahu berubah aja juga. Nanti mungkin bosan jalan-jalan di situ. Kan nggak mungkin publik Jakarta itu setiap hari ada di situ. Kalau udah nggak ada yang nonton, itu pasti juga anak-anak itu berhenti kan. Jadi biarkan mereka nikmati momen-momen keresahan mereka yang hanya bisa mereka salurkan dengan menyeberang jalan. Dan yang paling bagus sebetulnya kita sediakan koridor supaya Anies Baswedan bisa menyeberang jalan dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Ya, pemahaman semacam ini menurut saya penting dimiliki oleh kalangan pemerintahan. Mestinya hal-hal semacam ini bisa ditangani, bisa dilokalisir, tidak harus dengan dibubarkan. Tetapi satu sisi sebenarnya pemerintah juga harusnya mulai menyadari mengapa hal-hal yang semacam ini kok kemudian terjadi penumpukan luar biasa. Karena memang saya kira ruang-ruang publik semacam ini selama ini tidak cukup tersedia. Begitu ada cukup tersedia, kemudian terjadi euforia. Dan sebenarnya seperti Anda katakan tadi, ini soal waktu sajalah gitu. Betul. Kan akses ke Jakarta paling mudah oleh kota-kota satelit di sekitar kita, Tangerang, Bekasi, segala macam. Sekali jalan dengan 10.000 perak udah jam dari Sudirman kan. Ya udah itu. Nggak sampai paling 6.000 4.000 deh itu kalau naik kereta itu kan murah meriah. Jadi modal 10.000 dia bolak-balik gitu kan. Dan dia dapat crowd baru. Crowd ini atau disebut vibes oleh milenial pakai istilah itu, vibes ini juga proses healing. Nah, saya mau maksud pada istilah mereka. Jadi dapat healing juga. Ya keresahan kan dia dilarang untuk kebut-kebutan. Dia dilarang untuk narkoba, dia macam-macam. Ya udah dia dapat dia dapat kesempatan hanya untuk melintas di 30 meter zebra cross itu. Dia udah senang. Lalu dapat pujian bahwa oke, ada kreativitas. Ini basis awalnya, nanti dia akan salurkan kreativitas dia lebih tinggi lagi kalau orang udah nggak nonton zebra cross itu kan. Dan saya hitung ya sebulan 2 bulan juga udah biasa lah tuh. Orang menganggap udah. Nah, sebetulnya politisi-politisi lagi berebut karena diberi contoh oleh Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil yang paling hebat. Pak Ridwan Kamil pasti mengantisipasi ini akan dibubarin. Nah, nanti lalu orang bikin analisis. Ini akan jadi ajang para politisi untuk lenggak-lenggok di situ tuh. Karena itu berbahaya, ini kampanye terselubung. Jadi kita ucapkan bagus Pak Ridwan Kamil mencuri momen yang berharga buat dia. Karena yang lain akan terhambat, nggak ada lagi kan. Jadi cuma Pak Ridwan Kamil yang berhasil, dan Pak Anies tentu di awal, yang berhasil memanfaatkan ruang publik itu menjadi ruang politik. Ya, tapi jangan-jangan juga ini ada kekhawatiran juga kan. Kemarin kan Sekjen PDIP Hasto mengingatkan coba tunjukkan 7 prestasi dari Pak Anies dan kemudian orang mau nggak mau ini akan melihat fashion kita yang Fashion Week ini sebagai sebuah keberhasilan Anies. Meskipun itu by accident gitu ya, sebenarnya tidak langsung ya. Gitu. Saya kira ini efeknya bagus betul, atau bukan saya puji bagus, tapi pasti berefek positif bagi elektabilitas Pak Anies. Karena milenial menganggap bahwa kami diberikan ruang, by accident kami disediakan ruang oleh Pak Anies untuk ekspresi. Oleh karena itu kami ingin Pak Anies jadi presiden supaya ruang ekspresinya makin luas ke seluruh Indonesia. Nah itu silakan siapa yang pro Pak Anies itu manfaatkan kalimat saya tadi. Tapi kita menunjukkan betapa hal-hal yang semacam ini gitu ya di Indonesia itu apapun kemudian kita terpaksa melihatnya dari sudut politik, dari angle politik gitu kalau karena media. Karena memang realitasnya terjadi di Indonesia semacam itu, bahkan hal yang remeh-temeh sekali padahal kita selalu mendorong hal yang lebih substansial ya. Kita tidak bisa menyebut bahwa penyediaan ruang publik sebagai hal yang remeh-temeh. Kalau ini soal serius karena memang bagaimanapun juga sebuah kota itu punya ruang publik itu sangat penting.
Betul, dan efek dari ruang publik ini dari Jakarta dia meluas ke seluruh Indonesia. Orang akan tahu, oh Jakarta itu ada ruang publik yang disediakan oleh gubernur yang namanya Anies Baswedan. Lalu semua orang akan ingat itu dan elektabilitas Anies naik. Kira-kira begitu kecemasan politiknya kan. Dan bagaimanapun soal ini udah terkait dengan Anies Baswedan. Anies sudah jalan di situ pertama, bahkan dengan para diplomat Eropa tuh, lalu diikuti ke seluruh Indonesia tuh. Dan ya pasti itu mendebarkan juga karena Anies betul-betul ada di dalam incaran kekuasaan untuk dibatalkan elektabilitasnya kan. Jadi selalu ada semacam sebut aja rumus alam semesta yang tadi Harso katakan itu by accident, dan itu orang anggap enggak, itu by design, kira-kira begitu. Oke, kita sarankan kepada para politisi ya, mumpung belum betul-betul ditutup secara permanen, masih bisa ada waktunya lenggak-lenggok di situ ya. Dan saran saya sebenarnya Anda jangan lakukan itu di akhir pekan, karena akhir pekan terlalu crowded, Anda akan berebut dengan anak-anak dari Citayam dan sekitarnya, juga figur yang lain. Hari-hari biasa saja, yang penting model gaya Pak Ridwan Kamil kemarin mencoba dia ya, media sosialnya dimaksimalkan gitu ya, liputan medianya dimaksimalkan. Saya kira teman-teman polisi sangat tahu lah yang main-mainan beginilah ya. Ya, saya senang karena milenials itu mampu untuk mengecoh para politisi itu. Jadi sebetulnya kita mesti kasih penghargaan pada milenials yang ya mereka mencairkan ketegangan politik justru di situ tuh, dan semua orang menganggap bahwa ada harapan kalau milenials berupaya untuk masuk dalam hitungan-hitungan politik praktis tuh. Jadi itu hak mereka untuk klaim satu waktu. Enggak. Kami yang berkumpul di SCBD di seluruh Indonesia bakal ada cara yang sama, menyatakan diri sebagai pendukung LBP, Liga Boykot Pemilu. Jadi lebih baik boykot dengan cara fashion. Satu waktu bisa begitu. Dan saya akan dianggap sebagai orang yang akan diundang untuk lenggak-lenggok di situ. Iya. Dan kalau kita sejarah peradaban dunia kan fashion itu bagian dari juga pemberontakan ya. Gitu, kita dulu kenal namanya flower generation misalnya dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain itu sebenarnya jangan dilihat itu hanya sebagai sebuah fashion biasa, tapi itu sebenarnya simbol dari sebuah gerakan juga. Itu semua yang disebut anarkosindikalisme itu dikenali dengan fashionnya, anting yang berantakan, rambut pang, segala macam tuh, gimbal. Jadi fashion itu memang menunjukkan protes publik terhadap keadaan sebetulnya. Itu yang lebih penting kita pahami, bahwa fashion selalu ingin mengubah, karena fashion sendiri artinya perubahan. Ya. Dan untuk berubah kita tetap 0%. Ya, ini fashion tertinggi adalah 0. Ya. Oke, terima kasih Bung Rogi.